Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman semua kelas bimbingan konseling B yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini kami kelompok 12 ingin menyampaikan presentasi kita dengan materi asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan konseling di MI atau SD. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Saudari Anggi Lia Milasari dengan NIM 2399198, dan yang kedua saya sendiri Ahmad Saifur Rahman dengan NIM 2399204, dan yang ketiga Saudari Nafiul Ilmi dengan NIM 2319223. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan satu kesatuan kata. Bimbingan dan konseling dalam sekolah secara umum dimaknai sebagai proses pendampingan terhadap peserta didik jangan sampai mengalami permasalahan dalam belajar dan membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam belajar. Bimbingan konseling terdiri atas dua kata yang memiliki arti yang berbeda, yaitu bimbingan diartikan sebagai pendamping, serta konseling yang berarti pemecahan masalah. Nah, bimbingan sendiri merupakan sebuah proses pendampingan terhadap peserta didik secara berkesinambung, terarah, terencana, dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Bimbingan bukan kegiatan yang dilakukan secara insidental atau kebetulan. Nah, bimbingan sendiri merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memiliki sistem dan organisasinya sendiri. Artinya bimbingan memiliki karakteristik pelaksanaan yang khas. Akhir dari bimbingan diharapkan peserta didik mampu mandiri dan tegas, serta mampu mengarahkan dirinya untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Nah, konseling sendiri merupakan sebuah proses interaksi individual untuk memberikan pemahaman tentang diri dan lingkungannya dalam menentukan tujuan yang akan dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dianutnya. Perkenalkan, nama saya Anggi Lia Milasari, NIM 2319198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling di MISD. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan terdapat beberapa prinsip bimbingan sebagai pijakan bertindak. Prayitno 1998 menjabarkan prinsip pelaksanaan bimbingan berkaitan dengan sasaran layanan, permasalahan individu, program layanan, tujuan, dan pelaksanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip bimbingan yang berkaitan dengan sasaran layanan, yaitu A. Bimbingan melayani semua individu atau murid tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status. B. Bimbingan berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. C. Bimbingan memberikan perhatian sepenuhnya tahapan dan aspek perkembangan individu atau murid. D. Bimbingan memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu atau murid yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang kedua, prinsip bimbingan yang berkaitan dengan permasalahan individu, yaitu A. Bimbingan berkaitan dengan sesuatu yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau sehat individu terhadap penyelesaian dirinya baik di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Yang kedua, yang B, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian dalam pelayanan bimbingan. Yang ketiga, prinsip bimbingan yang berkaitan dengan program layanan, yaitu
A. Bimbingan merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan murid. B. Program bimbingan harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. C. Program bimbingan disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. D. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah. Keempat, prinsip bimbingan yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan, yaitu A. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk perkembangan individu yang pada akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. B. Dalam proses bimbingan, keputusan yang diambil dan akan dilakukan individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. C. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. D. Kerjasama antara guru dan pembimbing, guru bidang studi, staf sekolah, dan orang tua amat menentukan hasil pelajaran bimbingan. E. Pengembangan program bimbingan ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan itu sendiri. Selanjutnya, saya Nafiul Ilmi NIM 2319223 akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling selain dimuat oleh prinsip-prinsip bimbingan juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas tersebut yang pertama, kerahasiaan. Artinya segala sesuatu yang dibicarakan dalam bimbingan konseling pribadi tidak boleh disampaikan pada orang lain. Yang kedua, sukarela. Artinya baik peserta didik maupun guru pembimbing tanpa ragu dan paksaan menyampaikan segenap fakta, data, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan agar tercapai tujuan dari bimbingan konseling. Yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan antara guru pembimbing dan peserta didik untuk saling menerima masukan dan bersikap transparan. Yang keempat, kekinian. Guru pembimbing tidak boleh menunda-nunda dalam memberi bantuan. Proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan segera dan cepat akan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik di masa yang akan datang. Yang kelima, kemandirian. Tujuan dari bimbingan konseling adalah menjadikan peserta didik dapat mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang keenam, kegiatan. Bimbingan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti jika peserta didik tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan konseling. Yang ketujuh, kedinamisan. Bimbingan konseling menghendaki adanya perubahan menuju pada pembaharuan, kemajuan, dan sesuai dengan arah perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, keterpaduan. Layanan bimbingan konseling harus memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Yang kesembilan, kenormatifan. Layanan bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang kesepuluh, referral. Alih tangan merupakan asas bimbingan konseling di mana apabila permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh pembimbing, permasalahan tersebut harus dialih tangankan pada orang yang lebih ahli. Terima kasih dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.